Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, tidak terasa puasa kita sudah memasuki di 17 Ramadan, di mana Al-Quranul Karim diturunkan. Setiap agama memiliki kitab suci, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quranul Karim kepada umat Islam sebagai kitab sucinya. Kenapa Al-Quran disebut kitab suci? Karena pertama, Al-Quran tidak bertentangan dengan fitrah manusia. Semisal isi tentang hukum laki-laki dan perempuan yang diwajibkan untuk menikah. Karena fitrah manusia, laki-laki menyukai perempuan, perempuan menyukai laki-laki, dan Islam mengarahkannya untuk melalui proses pernikahan. Yang kedua, Al-Quran itu tidak ada intervensi manusia. Jika sebuah kitab suci sudah ada intervensi manusia, maka diragukan kesuciannya. Secara guidance pokoknya, Al-Quran boleh diterjemahkan, tetapi sumber intinya tidak bisa dirubah. Sehingga Allah memberikan kelebihan bagi siapapun yang mau menghafal Al-Quran, dan terjaga hingga saat ini ratusan ribu hingga jutaan orang telah mampu menghafal 4.440 ayat, 114 surat, dan 30 juz. Yang ketiga, isi Al-Quran tidak ada kontroversi, tidak bertentangan antara ayat satu maupun ayat yang lainnya. Ketika mengatakan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil, yang satu mengatakan haram, ayat yang satu, ayat yang kemudian juga mengatakan hal yang sama. Ketika mengatakan Allah itu esa, maka ayat yang lain juga mengatakan Allah itu esa. Tidak ada mengatakan ayat yang lain Tuhan lebih daripada satu. Lalu yang selanjutnya, Al-Quran sangat relevan terhadap kondisi zaman apapun, baik zaman klasik, baik zaman era modern saat ini. Relevansi Al-Quran serta kandungan nilai baik dari sejarah maupun di masa yang akan datang yang diceritakan di dalam Al-Quran sangat relevan dan faktual. Lalu apa sebenarnya misi daripada Al-Quran itu sendiri? Yang pertama adalah bagaimana menyelamatkan umat manusia untuk tidak tersesat terhadap keyakinan di luar Allah, yaitu keyakinan di luar penciptanya. Penguatan pertama adalah ketauhidan, sehingga Rasulullah SAW 13 tahun berjuang untuk memperteguh tauhid. Seperti dijelaskan dalam Al-Quran, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum, bahwa Tuhan yang kamu sembah adalah Tuhan yang menciptakan, bukan Tuhan yang diciptakan. Nah, saat ini banyak yang terjebak bertuhan terhadap jabatan, bertuhan terhadap harta, bertuhan terhadap kekuasaan. Sungguh Allah tegaskan bahwa tidak ada kebertuhanan, hanya kepada Allah Sang Khalik, Sang Pencipta. Yang kedua, misi di dalam Al-Quran diantaranya soal masalah kemanusiaan, soal masalah persaudaraan, bahwa umat Islam tanpa memandang apapun, tanpa melihat unsur apapun, umat Islam adalah saudara. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa waj'alnahu syu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Jadi baik laki-laki maupun perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, mau dari Afrika, mau dari Eropa, mau dari Asia, mau dari Sunda, Jawa, semua tidak ada perbedaan, adalah sama di dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, bagaimana Al-Quran menegaskan sikap anti-sekularisme, menegaskan bahwa Al-Quran anti-hedonisme. Al-Quran menjawab anti-dialektika materialisme, bahwa hari akhir, yaumul akhir, itu dijelaskan di dalam Al-Quran tentang keyakinan dan keberadaannya serta bagaimana apa yang akan terjadi. Selain daripada fakta hukum, fakta sejarah, sosial, politik, ekonomi, budaya, tatanan sosial, tatanan masyarakat juga termaktub di dalam Al-Quran. Sehingga keterjagaan di dalam Al-Quran
dijelaskan inna nahnu nazzala dzikra wa innahu lahum lahafidun. Allah menjamin bahwa Al-Quran itu adalah kitab Allah. Kami yang menurunkannya dan kami yang akan menjaganya. 1400 tahun yang lalu, tidak hanya saja seorang pendeta yang kemarin viral, yang murtad, yang sebelumnya dia Islam pindah ke agama lain, yang mengatakan ada 300 ayat Al-Quran yang perlu direvisi. Ini benar-benar keterlaluan. Sebenarnya bukan hanya dia saja. Sejak zaman Rasulullah SAW juga 1400 tahun yang lalu ada yang coba menantang, menguji, membuat seperti ayat Al-Quran. Bahkan tantangan ini diberikan oleh Allah. In kuntum fi raibim mimma nazalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mislih wad'u syuhada'akum. Apabila kamu ragu terhadap kebenaran Al-Quran yang diturunkan kepada hambanya Nabi Muhammad Rasulullah SAW, fa'tu bi suratim mim mislih, buatlah satu surat saja yang menyerupai. Kalau tidak mampu, kumpulkan teman-temanmu, ajak teman-temanmu, wad'u syuhada'akum. Di zaman Rasulullah ada yang namanya Musalamah Al-Khazab. Dia membuat surat, yaitu surat Al-Fil. Tapi lucu, tentang gajah. Al-Fil, apakah itu gajah? Gajah itu seperti apa? Gajah itu ada belalainya. Ini benar-benar sampai detik ini tidak ada yang mampu untuk membuat satu surat saja daripada Al-Quranul Karim. Maka jangan coba-coba untuk menghina, untuk melecehkan Al-Quranul Karim. Selanjutnya, misi Al-Quran itu adalah bagaimana membebaskan manusia dari kebodohan. Sehingga ayat Al-Quran yang pertama adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca tentang alam ini, baca tentang siapa penciptanya, baca tentang isinya, gali segala potensi. Sehingga Al-Quran mengajak manusia minat dzulumati ilan nur, dari gelap menuju terang benderang, dari tidak tahu menjadi tahu. Karena dalam Al-Quran memberikan informasi, menjelaskan apa yang tidak diketahui oleh manusia, baik yang tidak mampu secara logika, karena manusia logikanya terbatas. Al-Quran memberikan penjelasan tentang ilmu yang sangat luar biasa. Yang selanjutnya, Al-Quran ini mengangkat harkat derajat kaum perempuan. Di mana pada waktu era zaman jahiliyah, wanita itu hanya sebagai alat pemuas saja. Wanita itu dilahirkan seolah-olah hanya untuk melahirkan. Derajat perempuan begitu tertindas pada waktu itu. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, An-nisa'u imadul bilad. Perempuan adalah tiangnya sebuah negara. Kalau perempuannya hebat, perempuannya cerdas, perempuannya kuat, perempuannya solihah, maka bangsa ini akan kuat. Tapi sebaliknya, kalau perempuannya bejat, perempuannya tidak menjaga etika dan moralitas, maka hancurlah negara tersebut. Betapa Islam mengangkat harkat derajat kaum perempuan. Bagaimana sikap manusia terhadap Al-Quran? Manusia terbagi 3 golongan dalam menerima Al-Quran. Yang pertama, fa'innahum dolimun binafsihi. Yang pertama adalah manusia yang dolim terhadap dirinya sendiri. Dia menerima Al-Quran, tapi dia tidak mau menjalankan isi daripada Al-Quran. Mulutnya membaca Al-Quran, tapi hatinya ingkar terhadap Al-Quran. Apa yang diperintahkan Allah, dia tidak berani menjalankannya. Lalu siapa yang rugi? Adalah dirinya sendiri. Kalau tidak sholat, siapa yang rugi? Bukan Allah. Kalau tidak zakat, memang Allah rugi? Tidak. Kalau tidak puasa, untuk siapa? Adalah untuk dirinya. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah, dia tahu, tetapi dia tidak melakukannya. Segala sesuatu yang diperintahkan oleh Al-Quran sebagai kalamullah, dia tahu, dia bisa membacanya, tapi dia tidak berani dan tidak mau untuk menjalankannya. Itulah manusia yang pertama menerima Al-Quran adalah manusia yang dolim terhadap dirinya sendiri. Yang kedua adalah wa innahum muktasid, mereka yang menerima tapi separuh-separuh. Jadi dipilih-pilih ayat yang enak, yang kira-kira nggak bikin rugi, dia ambil. Kalau yang bikin rugi dia tidak lakukan. Misal soal perdagangan,
soal dilarang riba, ya dikit-dikit dia cari untung dengan cara yang tidak baik. Atau sebentar lagi momentum politik, di tahun politik tiba-tiba pakaiannya seperti seorang ustadz, lalu berbicara dengan ayat-ayat, lalu seolah-olah seperti orang yang baik beragama, tetapi pada perilaku sehari-harinya jauh daripada itu. Dia lakukan itu karena ada kepentingannya. Nah, ini dikategorikan yang muktasid. Ya ambil 50% saja. Dan yang ketiga adalah yang menerima Al-Quran, membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, dan yang mengamalkan Al-Quran. Ini memang merupakan impian kita semua. Ada 3 hal yang mari kita lakukan sama-sama untuk menjaga Al-Quranul Karim. Yang pertama, tanamkan kegemaran membaca Al-Quran. Seperti yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, afdalul ibadatil abdi qiraatul Quran. Ibadah yang paling utama bagi umat Islam, bagi abdi-abdi Allah adalah qiraatul Quran, membaca Al-Quranul Karim. Karena dengan membaca kita akan merasakan nilai ketenangan. Nawiru buyutakum bitilawatil Quran. Terangilah keluargamu dengan membaca Al-Quran. Lampu bisa saja menerangi kegelapan, tetapi tidak bisa menerangi gelapnya hati. Tapi dengan membaca Al-Quran, insya Allah hati menjadi tenang. Jiwa yang gelisah dan gulana akan menjadi tenang. Karena Al-Quran memberikan kesejukan kepada siapapun yang membacanya. Dalam sebuah kisah, Abu Jahal dan Abu Lahab berkompromi. Bagaimana supaya umat Islam Quraisy khususnya, supaya mereka tidak mau mendengarkan Al-Quran. Karena ketika mereka mendengarkan Al-Quran, banyak orang-orang yang terkesima dan mau masuk Islam. Mereka bersepakat untuk mengumumkan kepada masyarakat untuk dilarang mendengarkan Al-Quran apabila Rasulullah SAW membacakannya. Mereka kompromi kedua-duanya untuk tidak mendengarkan Al-Quran. Namun apa yang terjadi? 1 hari, 2 hari, 3 hari itu bisa. Tetapi dimulai Abu Jahal, dia ingin tiba-tiba mendengarkan Rasulullah SAW baca Al-Quran. Juga Abu Lahab sama melakukan hal yang tersebut. Orang kafir saja ternyata penasaran dan nikmat mendengarkan ayat Al-Quran. Apalagi bagi umat Islam. Sangat disayangkan jika jiwa kita, diri kita tidak mau dan tidak ada alunan-alunan ayat Al-Quran di dalam jiwa kita. Kata Rasulullah SAW, orang yang tidak pernah membaca Al-Quran, tidak pernah ayat Al-Quran melalui tenggorokannya, ibarat bangunan besar yang kosong. Oleh karena itu, bacalah Al-Quran untuk mengisi ruang-ruang kosong yang ada dalam hati kita. Yang kedua, pahamilah. Pahamilah isi daripada Al-Quran itu. Tapi jangan sembarangan menerjemahkan atas pemikirannya sendiri. Makanya ada ulumul Quran, ilmu untuk memahami kandungan-kandungan Al-Quran. Karena setiap ayat Al-Quran yang turun ada asbabun nuzul, ada asbab-asbab kenapa turunnya Al-Quran dan apa makna yang ada dalam Al-Quran tersebut. Seperti Anda ingin tahu tentang bagaimana proses membuat rumah, membuat tahu, tanyalah kepada ahlinya. Begitu juga tanyalah, mengajilah kepada ulama supaya kita tidak tersesat dan kita tidak menyesatkan diri kita akibat kita salah memahami Al-Quran. Yang terakhir, setelah kita membaca, setelah kita memahami, yang terpenting adalah bagaimana mengamalkan Al-Quran. Jadikanlah Al-Quran way of life, rule of thinking, state of mind. Sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita putuskan, sehingga langkah kita adalah langkah-langkah yang ada dalam ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kira-kira hikmah daripada nuzulul Quran ini. Semoga kita semua, setidaknya kalaupun kita memang sangat sulit, begitu beratnya untuk menjalankan amalan-amalan atau hikmah atau fadilah yang ada dalam Al-Quran, paling tidak memperbaiki diri secara bertahap itu lebih baik. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh seorang sahabat, bagaimana ya Rasulullah? Kepada siapakah ya Rasulullah
ketika engkau telah tiada, kami bertanya tentang nasihat-nasihat hidup kami. Rasulullah SAW menjawab, kamu cukup bertanya terhadap dua hal. Pertama adalah Al-Quranul Karim, yang kedua adalah kematian. Al-Quran akan memberikan petunjuk buat kita, dan kematian akan selalu mengingatkan untuk kita. Bulan Ramadan adalah momentum untuk bagaimana meningkatkan kualitas ibadah kita, karena tahun depan belum tentu kita masih punya umur dan kesempatan untuk menjalankan ibadah Ramadan ini. Anggap saja Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir, karena tidak ada yang bisa menjamin Ramadan kemudian kita bisa menjalani. Semoga bermanfaat. Saya Aceng Nasir, mohon maaf atas segala kurangan. Billahi taufiq wal hidayah wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.